Selamat pagi saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan sahabat semua dimanapun Anda berada. Semoga keadaan kita semua dalam sehat-sehat saja dan kita tetap semangat di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami disegarkan oleh firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menuntun kami kepada kelegaan. Tuhan akan membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke sumber air yang tenang. Itu sebabnya kami mau belajar dari firman Tuhan setiap hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, saya akan membagikan firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sahabat, rencana Allah atas setiap orang percaya adalah sebuah rencana kebaikan. Jalan-jalan Tuhan menuntun kita kepada kelegaan, sukacita, dan kehidupan penuh berkat. Berbeda jika kita berjalan di luar rencananya dan hidup menurut cara atau nilai-nilai yang keliru yang ditawarkan oleh dunia ini. Dalam banyak pengalaman, banyak orang yang selalu mengalami kekurangan, krisis, meskipun mereka telah membangun impian, bahkan meskipun sepertinya telah memiliki segalanya yang bersifat materi. Saya menemukan banyak sekali orang-orang yang mengalami kehancuran justru di tengah-tengah keadaan yang cukup serba ada. Keluarga hancur, hubungan orang tua dan anak tidak harmonis, seolah jerih payah mereka selama ini itu hancur seketika, sia-sia semua yang sudah dibangunnya. Sahabatku, firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sahabatku, membangun rumah dapat berarti mendirikan rumah secara fisik, tetapi juga bisa berarti memulai atau membangun satu keluarga. Baik kegiatan mendirikan rumah secara fisik atau membangun keluarga dikatakan tidak berguna atau sia-sia jika tidak dilakukan bersama dengan Allah, jika dilakukan tanpa Allah. Kita dapat membangun rumah atau membangun keluarga dari titik mana saja, saudara. Tetapi satu hal yang sangat penting dan yang terutama dalam rencana pembangunan tersebut adalah kita harus menyertakan Allah dalam proses pembangunan itu. Setiap kali saya berusaha memahami istri saya, semakin saya tidak bisa memahaminya. Karena di sana-sini terlalu banyak perbedaan yang saya temukan. Mulai dari cara mendidik anak, membersihkan sesuatu, menempatkan suatu barang di posisi tertentu atau dengan posisi tertentu. Setiap kali melihat dan menemukan hal yang tidak pas, saya lelah dan terpancing untuk emosi. Dan itu terjadi bahkan sampai hari ini, saudara. Tetapi bersyukur ketika saya melibatkan Tuhan, Dia memberikan kekuatan untuk terus mencoba, memahami lagi, mengasihi lagi, menyayangi lagi. Firman Tuhan juga mengajar dan meluruskan banyak hal-hal yang keliru, yang selama ini saya anggap benar. Tuhan mengajar kami berdua untuk juga saling mengampuni. Sahabatku, penyertaan Tuhan sungguh nyata saya rasakan di dalam merawat relasi saya dengan istri, atau relasi kami dengan anak-anak. Di dalam Tuhan, segala kerapuhan dan ketidaksempurnaan saya dalam membangun keluarga ini seperti menjelma menjadi sebuah pembelajaran yang sangat penting, sekaligus menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga. Saya percaya di dalam Tuhan apa yang kita kerjakan tidaklah sia-sia. Ketika Tuhan hadir, Tuhan memang tidak langsung mengubah kita menjadi seorang yang sangat ideal, sangat kuat, sangat sempurna. Mungkin seperti malaikat tanpa kesalahan. Tetapi cara Tuhan membangun rumah yang kita bangun ini adalah dengan Dia senantiasa hadir dalam setiap proses yang kita lakukan. Dia menuntun jalan-jalan kita. Dia menopang kita yang terbatas dan banyak kelemahan ini. Allah selalu memegang tangan kita untuk terus berjalan. Dan di dalamnya kita merasakan sukacita dan pengharapan bahwa Dia yang selama ini menopang, kita percaya juga akan menuntun perjalanan untuk membangun masa depan. Itu sebabnya saya sangat percaya, sahabatku, bahwa orang yang di dalam Tuhan tidak akan pernah habis energi dan sukacitanya dalam menjalani kehidupan ini, dalam membangun impian, dalam membangun masa depan, dalam membangun apa yang baik seperti yang Tuhan sudah taruh dalam dirinya.
Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melihat bahwa apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk janji firman Tuhan bahwa orang yang berjalan dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Bahwa setiap hal yang kami bangun, setiap hal yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan dan sukacita dan tidak akan pernah sia-sia. Biarlah kami belajar terus untuk menyerahkan seluruhnya segala hal yang kami kerjakan ini kepada Tuhan. Supaya berkat kebaikan itu juga boleh dinyatakan di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.